Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Dr. Rimawan Pradiptyo, MSc PhD. Perkenalkan, saya Muhammad Nahrudin, mahasiswa Magister Manajemen FEB UGM Kampus Jakarta. Izinkan saya untuk memaparkan presentasi penelitian tesis saya yang berjudul Kualitas Corporate Governance pada badan usaha yang terlibat kasus korupsi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini, korupsi menjadi permasalahan utama dalam berbisnis di Indonesia. Gambar 1 menunjukkan grafik antara indeks persepsi korupsi dan indeks kemudahan berbisnis di antara negara OECD. Sayangnya, posisi Indonesia ini masih berada di bawah rata-rata, di mana tingkat korupsinya masih tinggi dan lingkungan bisnisnya masih kurang baik. Hal ini dapat ditunjukkan di gambar 2 dan gambar 3, di mana tren indeks persepsi korupsi mengalami penurunan sejak tahun 2019. Kemudian, salah satu faktor permasalahan utama dalam berbisnis di Indonesia adalah terkait korupsi. Gambar 4 menunjukkan profil pelaku korupsi yang ditangani KPK, menunjukkan bahwa swasta mendominasi subjek pelaku korupsi. Namun kontras dengan upaya penanganan korupsi pada korporasi, di sini terlihat masih rendah, hanya 0,5%. Rumusan masalahnya, dari data dan fakta yang tadi disampaikan, diperoleh informasi bahwa potensi kerawanan korupsi dalam berbisnis di Indonesia ini masih tinggi. Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa peluang korupsi pada perusahaan akan semakin meningkat ketika praktik GCG-nya tidak berkualitas. Sehingga di sini terdapat permasalahan tata kelola perusahaan. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah perusahaan milik pemerintah dan perusahaan milik swasta di Indonesia yang terlibat kasus korupsi. Ada 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana gambaran kualitas GCG-nya dari perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta yang terlibat korupsi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kualitas GCG-nya. Pertanyaan kedua adalah apakah terdapat perbedaan kualitas GCG-nya? Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan kondisi kualitas GCG pada perusahaan pemerintah dan swasta. Yang ketiga adalah apa implikasi dari kualitas GCG-nya? Tujuannya adalah untuk mengetahui akibat dan konsekuensi dari kondisi yang terjadi. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi di bidang strategic management, khususnya dalam memahami kualitas corporate governance dari korporasi yang terlibat korupsi. Harapannya adalah untuk mewujudkan sektor bisnis yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Adapun kajian literatur dari penelitian ini, yang pertama adalah terkait permasalahan tata kelola korporasi di Indonesia. Dari sudut regulasi, Wijayati 2016 menyampaikan bahwa tata kelola perusahaan di Indonesia kurang ketat dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Kemudian Marbun 2016 menyampaikan bahwa korupsi sektor swasta di Indonesia ini belum ditempatkan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. Kemudian permasalahan kedua adalah adanya ketidaksetaraan pengawasan, di mana ada kondisi pengaturan yang asimetrik antara perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta, di mana dari sisi regulasi perusahaan pemerintah ini diatur oleh 8 undang-undang, sedangkan swasta hanya diatur oleh 3 undang-undang. Secara kelembagaan juga perusahaan pemerintah ini diselia oleh 9 lembaga, sedangkan perusahaan swasta ini hanya diselia oleh 4 lembaga. Berikutnya adalah terkait transparansi yang lemah. Ini temuan dari Transparansi Internasional Indonesia yang menunjukkan hasil korporasi Indonesia ini tidak cukup baik dalam mengungkapkan transparansi. Kajian berikutnya, berbagai penelitian juga mengungkap bahwa praktik GCG yang berkualitas ini mencegah peluang terjadinya korupsi. GCG menurut Cadbury Report dimaknai sebagai sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Ada 2 teori yang mendasari. Yang pertama adalah teori keagenan yang merespon sebab dan akibat hubungan antara prinsipal dan agen. Kemudian teori implikasi moral hazard yang merespon adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang perlu diantisipasi, sehingga perlu pemisahan antara kekuasaan dan kontrol. Prinsip-prinsip dan pedoman GCG ini terus berkembang. Ada 6 prinsip yang diakui secara internasional yang diterbitkan oleh OECD. Kemudian di Indonesia sendiri ada KNKG yang mengeluarkan 8 prinsip. Sedangkan di perusahaan pemerintah, BUMN maupun BUMD telah diatur dalam regulasi terdapat 5 prinsip GCG. GCG ini sebagai alat kontrol dalam mencegah fraud, Prastika 2020. Untuk melihat kualitas GCG pada perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta yang terlibat korupsi, penelitian ini akan melihat dalam 2 konteks. Yang pertama adalah konteks fraud-nya, melihat materialitas korupsinya, pelaku korupsinya, dan perilaku oportunistiknya. Berikutnya adalah konteks alat kontrol perusahaan, dari sisi pengungkapan dan transparansinya, dan pengelolaan dan pengawasan. Metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan datanya dengan data sekunder, populasinya 390 perusahaan, sampelnya dengan sampling jenuh, di mana seluruh populasi akan diuji dan dicari informasinya. Instrumen penelitian ini ada 3 dimensi dan 13 variabel sebagaimana di kolom sebelah kanan. Metode analisis datanya dengan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Adapun hipotesisnya, hipotesis 0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari
perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta yang terlibat korupsi pada variabel yang diuji. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan dari perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta yang terlibat korupsi pada variabel yang diuji. Adapun dasar pengambilan keputusannya, yang pertama terkait uji chi-square, ketika p-value-nya kurang dari 0,05, disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel yang diuji, begitu pula sebaliknya. Kemudian dalam uji normalitas untuk data yang berskala rasio, dasar pengambilan keputusannya ketika signifikasinya lebih dari 0,05, maka data penelitiannya terdistribusi normal, sehingga dapat dilakukan dengan uji parametrik. Dan sebaliknya, jika kurang dari 0,5, maka dilakukan dengan uji non-parametrik. Kemudian dalam uji beda, ketika nilai signifikasinya kurang dari 0,5, maka hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang diuji. Sebaliknya, jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang diuji. Hasil penelitiannya dari observasi terhadap 1.418 perkara korupsi yang inkrah yang ditangani oleh KPK dalam rentang waktu 2004 sampai awal Juni 2024, diperoleh informasi 1.776 pelaku korupsi. 413 diantaranya ini adalah terdakwa dari 390 badan usaha. Adapun komposisinya ada 347 perusahaan swasta dan 43 perusahaan pemerintah. Dari 390 badan usaha yang diobservasi dengan 13 variabel penelitian, terdapat 5 variabel yang tidak memenuhi kriteria jumlah sampel besar, sehingga atas 5 variabel ini tidak dilakukan uji statistik. Dengan demikian, pengujian dilanjutkan terhadap 8 variabel penelitian. Untuk dimensi gambaran kondisi perusahaan yang terlibat korupsi, di sini diwakili oleh nilai korupsi, indikasi perusahaan fiktif, dan keterlibatan manajemen puncak. Kemudian dari dimensi aspek pengungkapan dan transparansi, akan dilihat dari ketersediaan website korporat dan publikasi laporan keuangan. Kemudian dimensi aspek pengelolaan pengawasan akan diukur dari ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, dan proporsi komisaris independen. Hasil analisis deskriptifnya pada dimensi gambaran perusahaan yang terlibat korupsi, yang pertama ini masing-masing kelompok akumulasi nilai korupsinya sama. Namun rata-rata korupsinya dari perusahaan pemerintah ini lebih besar daripada perusahaan swasta. Kemudian yang kedua, indikasi perusahaan fiktif ini ditemukan pada sebagian perusahaan swasta, meskipun tidak ditemukan pada perusahaan pemerintah. Kemudian dari sisi pelaku korupsi, ini masing-masing kelompok, baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta, sebagian besar melibatkan pelaku korupsi dari unsur eksekutif. Dari aspek pengungkapan dan transparansi, ada dua variabel, yaitu ketersediaan website korporat dan publikasi laporan keuangan. Ini kita lakukan cross tabulasi dan uji chi-square. Hasilnya adalah p-value-nya kurang dari 0,5, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan website resmi dan publikasi laporan keuangan. Ini dapat disimpulkan hasilnya bahwa perusahaan pemerintah ini menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi. Sebaliknya, pada perusahaan swasta ini menunjukkan transparansi yang rendah. Berikutnya, dari rata-rata median ukuran dewan pada perusahaan pemerintah ini cenderung lebih besar dari perusahaan swasta. Ukuran dewan komisaris di perusahaan swasta ini cenderung minimalis. Kemudian kesimpulan terakhir, rata-rata median dari proporsi komisaris independen pada perusahaan pemerintah ini cenderung lebih besar dibandingkan perusahaan swasta. Sebagian besar perusahaan swasta ini tidak memiliki komisaris independen. Berikutnya, dari analisis inferensial dengan uji perbedaan, diperoleh informasi 7 variabel diperoleh hasil uji, signifikasinya kurang dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta yang terlibat korupsi pada variabel nilai korupsi, indikasi perusahaan fiktif, ketersediaan website korporat, publikasi laporan keuangan, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen. Kemudian terdapat satu variabel hasil ujinya signifikasinya lebih dari 0,05. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta yang terlibat korupsi pada variabel pelaku korupsi. Implikasi dari penelitian ini, yang pertama dari dimensi gambaran perusahaan yang terlibat korupsi, temuan bahwa rata-rata nilai korupsi dari perusahaan pemerintah lebih besar dari perusahaan swasta. Implikasinya di perusahaan pemerintah korupsi ini bernilai material, sehingga perlu diantisipasi dengan perhatian yang lebih serius pada tata kelola perusahaan pemerintah.
Berikutnya, pada perusahaan swasta, hanya sedikit informasi yang ditemukan kerugian negaranya. Untuk itu tidak mudah mengungkap unsur kerugian negara dari korupsi yang melibatkan swasta. Regulasi belum banyak diatur, sebagaimana penelitian dari Marbun 2018. Temuan berikutnya, sebagian perusahaan swasta ini terindikasi perusahaan fiktif. Implikasinya adanya lemahnya pengawasan pada perusahaan swasta. Hal ini menyebabkan peluang penyalahgunaan kewenangan untuk tindakan kejahatan seperti money laundering dan persekongkolan tender, sebagaimana penelitian dari Jihad dan Saputra. Kemudian temuan yang ketiga, sebagian besar pelaku korupsi yang terungkap melibatkan manajemen puncak sebagai pelaku korupsi. Implikasinya baik pada perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta ini ada kegagalan tata kelola. Adanya diskresi yang tinggi ini menyebabkan slippery slope dan pentingnya tone of the top dari para eksekutif, sebagaimana penelitian Rose 2021. Dari dimensi aspek pengungkapan dan transparansi, temuannya kontras antara perusahaan pemerintah yang cenderung transparan dan perusahaan swasta yang cenderung tidak transparan. Implikasinya pada perusahaan swasta yang sebagian besar tidak transparan, hal ini karena implementasi GCG-nya masih rendah. Regulasi terkait transparansi perusahaan swasta ini tidak efektif diatur. Hanya pada sektor tertentu saja yang memiliki regulasi dan enforcement yang kuat, seperti perusahaan emiten dan lembaga keuangan. Kemudian pada perusahaan besar yang kesimpulannya sebagian besar transparan, hal ini karena banyak regulasi yang sudah mengatur dan lembaga yang menyelia. Namun dalam sudut pandang lain, penelitian lain menunjukkan hasil informasi yang berbeda. TI Indonesia mengungkap bahwa skor transparansi dari badan usaha milik pemerintah ini hanya 5,5, sedangkan badan usaha milik negara ini 3,7 dari skala 10. Artinya tidak cukup transparan. Kemudian Komisi Informasi Pusat 2021 juga mengungkapkan bahwa BUMN dalam kategori informatif itu masih minim. Kemudian dari dimensi aspek pengelolaan dan pengawasan, temuannya adalah kontras dengan perusahaan pemerintah, komisaris perusahaan swasta ini cenderung minimalis. Komisaris independen juga tidak banyak diimplementasikan. Implikasinya apa pada perusahaan swasta ini? Tentunya lemahnya pengawasan. Dewan yang minimalis mengakibatkan pengawasan tidak proporsional dan tingkat diskresi yang tinggi ini mendorong perilaku tidak etis, bagaimana penelitian dari Liu 2016. Ketiadaan peran komisaris independen ini beresiko pengawasan yang lebih rentan, penelitian dari Rifai 2009. Kemudian dari perusahaan pemerintah yang sebagian besar transparan, ini karena memang komposisinya telah diatur. Namun dari sudut pandang lain, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Temuan dari KPK dan Ombudsman 2020, 49% komisaris BUMN ini memiliki latar belakang kompetensi yang tidak sesuai. Kemudian TI Indonesia juga mengungkap 82% komisaris BUMN ini tergolong politically exposed person. Kemudian pada perusahaan milik daerah, 66% direksi dan komisarisnya tergolong politically exposed person. Kondisi ini berpotensi mengganggu kinerja perusahaan dan berpotensi konflik kepentingan yang memperbesar peluang terjadinya korupsi. Penelitian dari Bagus 2024. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan tata kelola perusahaan, baik pada perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta yang terlibat kasus korupsi. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan pemerintah dan swasta yang terlibat korupsi pada variabel pelaku korupsi. Namun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel lainnya, yaitu nilai korupsi, indikasi perusahaan fiktif, ketersediaan website perusahaan dan laporan keuangan, ukuran dewan, dan proporsi independen. Temuan ini memberikan gambaran adanya perbedaan pola dan karakteristik tata kelola korporasi dari dua kelompok badan usaha yang terlibat korupsi. Perbedaan ini berimplikasi pada treatment yang berbeda untuk memperbaiki tata kelola korporasi sesuai dengan konteks permasalahannya. Permasalahan pada perusahaan swasta ini adalah kesadaran pengungkapan perusahaannya rendah dan minimnya pengawasan. Sedangkan permasalahan mendasar pada perusahaan pemerintah ini adalah kompetensi dewan dan potensi benturan kepentingan. Kesimpulan yang ketiga, tantangan yang dihadapi oleh kedua kelompok perusahaan yang terlibat korupsi ini sebetulnya dapat dicegah dan diminimalisir melalui transparansi yang serius. Regulasi sudah banyak mengatur, hanya diperlukan implementasi yang konsisten dan pengawasan yang perlu diperkuat. Adapun saran dari penelitian ini, yang pertama adalah dorong penegakan regulasi tata kelola korporasi secara lebih efektif dan menyeluruh. Kemudian yang kedua, pemerintah perlu mendorong transparansi dengan mengatur dan memberikan ruang publik untuk dapat mengakses keterbukaan informasi badan usaha. Publik dapat ikut serta mengawasi dan secara sistemik mendorong kualitas tata kelola perusahaan. Tren kejahatan korupsi saat ini telah dilakukan oleh professional enabler. Pengawasan oleh publik akan sangat membantu dalam mengungkapkan kasus-kasus kejahatan dan penyalahgunaan kewenangan. Saran terakhir, penelitian berikutnya diharapkan dapat dilakukan lebih spesifik dan mendalam, seperti pada sektor usaha tertentu atau dengan alat analisis yang lebih komprehensif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.